Universal yang lagi nyetok LCD teman-teman. Jadi ada HP ini ya, apa nih, Infinix ya. Nah dia kalau dihidupin datang keadaan kayak gini. Ini sih kasusnya udah kasus lama ya. Cuma masih banyak yang nanya untuk mastiin ini rusaknya apa. Gua akan sesuaikan dulu tripodnya, jadi gua akan jelasin ya. Bentar. Oke teman-teman, jadi untuk kasus kayak gini ya, jadi dia misalnya dihidupin, dia mati hidup. Nah ini teman-teman yang harus dicek untuk memastikan kerusakannya, itu kerusakan di switch on off kah, atau di baterai atau protek gitu ya. Itu teman-teman harus bisa membedakan gitu, jangan asal ganti baterai atau on off. Teman-teman harus coba cek dulu ya. Kita cek di sini, kita cas dulu. Kalau misalnya di cas dia masih restart, kemungkinan besar itu kerusakannya ada di on off. Nah ini kita cas ya sambil dicas. Kita cas dia masih restart. Nah berarti kerusakannya itu kemungkinan besar di switch on off ya. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya kita cas, ternyata dia keluar menu, sampai menu, terus kita cabut casan dia mati, atau misalnya kita pakai terus sampai di bagian kayak nonton YouTube, suaranya dibesarin, terus dia mati, berarti itu kerusakan di baterai teman-teman, proteknya udah nggak kuat. Nah kasus ini yang sekarang ini berarti kerusakannya di kemungkinan besar di switch on off. Kita akan buktikan dulu dan kita akan bongkar. Sini ada SIM tray ya, jadi harus bisa dipastiin ya teman-teman. Kalau misalnya nanti nih ada kartu 2 misal udah dicoba nih, jadi buat mastiin ngetes gitu ya sebelum diganti on off nya, ini on off apa bukan ini. Misalnya kayak tadi nih kita cas dia tetap restart. Nah kita pasti ini on off nya apa bukan, tanpa diganti itu bisa teman-teman. Jadi kita buka dulu ya, kita bongkar dulu sampingnya nih untuk memastikan spare part yang harus kita beli ya, apakah on off nya gitu. Karena ada beberapa kasus kayak begini masih mati hidup ini ternyata bukan on off. Nah kita bongkar dulu di sini. Kalau misalnya ini udah fix pengetesannya, oh ternyata kita jauhin mesinnya itu, jadi harus dijauhin teman-teman. Mesinnya itu harus dijauhin dari konektor on off untuk memastikannya, analisanya kayak gitu. Ya kalau misalnya dijauhin dia masih restart, berarti ada kerusakan lain, bukan di on off. Tapi kalau kita jauhkan ternyata dia udah nggak restart, berarti kerusakannya benar di on off. Jadi tinggal beli on off. Jadi jangan salah eksekusi, nanti udah beli on off ternyata masih rusak, atau udah beli baterai ternyata masih rusak. Nah. Oke kita buka dulu nih, hati-hati ya, ada fingerprint di sana. Nah, ini kita cabut dulu, kita jauhin ya. Ini keadaan hidup ya teman-teman. Nah ini kita jauhin, di sini ada on off ya. Kita lihat di sini ada on off. Nah kalau kita jauhin gini, kita lihat dulu dia masuk menu nggak. Ini udah masuk XOS ya. Jadi kemungkinan besar dia kerusakannya memang di on off, untuk membedakan. Nah masuk menu ya. Nah berarti ini kerusakannya di on off teman-teman. Nah, baru teman-teman tinggal ganti aja di bagian switch on off. Harganya berapa kalau untuk on off ini? Itu harganya kalau kita beli sendiri kisaran kalau nggak salah ya 5.000 mungkin, atau 6.000 gitulah kurang lebih ya, atau 7.000 mungkin, pokoknya sekitar 10 ribuan lah kurang lebih, 10.000. Nah kalau misalnya ini kayak gini ya on off nya nih. Nah kalau misalnya teman-teman ke tukang servis, sebenarnya nih kalau misalnya mau dibenerin harusnya dicabut ya, tapi karena gue udah biasa jadi gue nggak cabut dan gue langsung eksekusi aja. Kalau misalnya di teknisi ya, itu biasanya kena biaya sekitar 50.000, ada yang 30, macam-macam, ada yang 70. Sebentar ada customer ya bang. Oke teman-teman kita lanjut ya. Jadi gitu ya, ada customer jadi gue lupa ngomong apa. Nah, ini tinggal dibuka aja dari samping ya, Gono. Ini dicongkel. Buat yang baru-baru servis, belajar servis, terus kasus sama orang ya, jangan pernah nyerah ya teman-teman. Memang kalau di teknisi, kalau belajar handphone, gue selalu nyaranin ya, kalau misalnya nggak hobi, saran gue lo mending mundur deh.
Karena di handphone tuh butuh proses, sama kayak YouTube nih. Gue sebenarnya YouTube juga cuma iseng doang sih. Hobi mah enggak. Cuma seneng aja kayaknya ngevlog enak gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah menghasilkan ya teman-teman. Lihat aja gue jarang bikin video. Nah ini dia bekasnya. Karena sibuk juga ya sama urusan perkonteran. Itu karena nggak difokusin teman-teman. Mungkin kalau difokusin bisa rame kali ya. Gue juga nggak tahu. Nah ini aja iseng-iseng bisa alhamdulillah tiap bulan, nggak tiap bulan sih, gajian lah. Nah ini juga nggak ada double tip, kita kasih double tip aja. Jadi buat yang baru-baru belajar ya, sering kasus matiin HP orang kah atau apa ya, itu mah semua orang alamin hal itu teman-teman. Jadi nggak usah berkecil hati ya. Terus yang baru mau belajar nih, kalau lo nggak niat sama sekali di handphone, cuma nyari duitnya doang, rasanya gue sih mending lo mundur deh. Karena di handphone tuh agak ribet ya. Kita harus continue gitu belajarnya. Kalau kita males-malesan, nah udah nggak jadi. Soalnya banyak orang, temen gue yang kursus di yang terkenal juga ya, nggak jadi apa-apa tuh. Nggak jadi apa-apa. Buka servis enggak, counter enggak ya. Malah kerja yang lain. Jadi teman-teman kalau emang nggak niat, nggak ada, kayaknya gue nggak hobi, jangan maksain. Kita buang-buang duit doang. Ada orang kan udah paksain aja buat nanti juga jadi, enggak, jangan ya. Gue sih nggak pengen orang buang-buang duit aja. Kalau nggak ada hobinya di sini, jangan lah. Nah ini kita pasang langsung ya di sini. Kalau nggak ada hobinya jangan teman-teman. Mendingan bisnis yang lain lah. Uang bukan cuma dari servis HP lah. Dan kita pasang teman-teman di sini ya. Kita sambil ngobrol aja nih, gue lagi iseng. Walaupun lagi ada servisan, lagi pengen ngobrol. Nah kadang enaknya gue bikin YouTube gini ya. Gue seneng aja ngobrol, kadang-kadang lagi iseng bikin aja video lah ngalor ngidul. Nah ini kan kita pasang ya. Terus nanti kita lihat nih. Kita lihat apakah dia masih restart apa tidak. Ya ada customer lagi teman-teman, sebentar ya, bentar. Oke teman-teman, sorry ada HP masuk lagi ya. Ini HP apa sih, Infinix lagi. Sebenarnya ini juga lagi banyak ya servisan teman-teman, cuma gue tuh selalu ngejalanin hal yang gue seneng aja nih. Kayak sekarang gue lagi pengen ngevlog ya ngevlog gitu. Kadang-kadang lagi banyak kerjaan juga gue pengen ngopi gue tinggalin kerjaan. Jadi bikin hidup seru aja, jadi buat enak aja, nggak mau keikat. Karena kalau lagi boring banget ya kita ke Depok lah. Terus kalau misalnya apa namanya, yang nggak sama sekali nggak ada minat, maksudnya pengen coba-coba tapi nggak ada hobinya di situ, saran gue mundur deh. Karena banyak kasus banget nih ya, temen-temen gue tuh udah beli alat segala macam, akhirnya jual murah. Karena kan kalau alat ginian kalau dijual tuh susah bro, siapa yang mau gitu kan pertanyaannya. Nah ini kita coba dulu ya. Yang mau tuh cuma para teknisi sama orang-orang yang baru mau belajar aja sih. Gue bukan ngejatuhin semangat lo ya. Nah ini udah nggak restart teman-teman. Bukan mau ngejatuhin semangat ya, cuma gue mah realistis aja deh. Kalau memang bagus ya jalanin. Cuma sepanjang pengetahuan yang gue lihat ya, itu kalau nggak niat mah, kalau nggak ada hobinya mah jangan dah, buang-buang waktu beneran dah. Temen gue akhirnya ada yang ada yang buka pengobatan Shinsei karena dia senangnya di sana. Padahal tadinya servis kursus yang di tempat ternama lah. Memang nggak hobi susah, tapi sekarang dia maju tuh di bagian pengobatan Shinsei, Yin dan Yang. Ya kita pasang ya, harus hobi teman-teman, kalau enggak susah. Ini aja gue kadang jarang bikin video kan YouTube juga. Lihat aja di video gue tuh rata-rata cuma iseng aja. Kadang-kadang cuma pengen ngetes YouTube doang. Kalau kita rajin tuh gimana ya? Ya emang pendapatannya kalau rajin lebih gede teman-teman. Jadi
pendapatan bulanannya tuh gede. Lumayan lah, padahal kalau dirutinin mungkin gue lumayan ya di YouTube ya. Cuma memang nggak terlalu, belum ketemu ini, kayaknya belum ketemu titik enaknya gitu. Oke, masih iseng-iseng ya. Sebentar ya bang, bentar ada customer ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah udah sih, ini udah kelar. Cas lagi nggak? Dicas boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oh. Nah. Oke teman-teman, ini sih sebenarnya udah kelar ya. Jadi nah ada, jadi ini ya yang bermasalah teman-teman, rusak dia. Jadi tombol ini biasanya dia mencet sendiri. Nah makanya kalau misalnya tangan basah gitu ya, jangan pernah sekali-kali megang beginian, ntar keseringan bisa jadi rusak, jadi dia nempel terus mencet, jadi mati hidup kayak begawan loh. Oke, mungkin segini aja teman-teman video gue kali ini ya, semoga manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.